Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Boris Sumedi selaku Rektor Orientasi P3K di Kilon 17 SD Negeri 02 Banjarnegara. Yang saya hormati rekan-rekan orientasi P3K tahun 2024 di Kilon 17 SD Negeri 02 Banjarnegara. Pada hari ini saya akan memaparkan hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K Kabupaten Pemalang tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Riza Dwi Noviana dari SD Negeri 02 Banjarnegara. Alhamdulillahirobbilalamin, pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan kegiatan seminar laporan orientasi P3K tahun 2024. Langsung saja, saya akan memaparkan rencana kerja P3K dalam jangka waktu 5 tahun ke depan. Pada tahun pertama, saya membuat rencana kerja mengembangkan gerakan literasi di sekolah atau GLS. Pada tahun kedua, yaitu digital literasi anak negeri atau saya beri singkatan dengan DILAN. Di tahun ketiga adalah mengintegrasikan gerakan literasi dan numerasi dalam pembelajaran bersama dengan ROSI atau roda literasi, yang nantinya ini memanfaatkan kegiatan literasi pada setiap pembelajaran. Kemudian di tahun keempat, rencana kerja yang saya buat adalah program pembuatan blog sekolah. Dan di tahun kelima, rencana kerja yang saya buat adalah mengintegrasikan blog sekolah dengan pembuatan alat peraga dan video pembelajaran. Yang akan saya paparkan lebih detail mengenai program kerja di tahun pertama, yaitu gerakan literasi sekolah atau GLS. Hal yang melatar belakangi saya membuat rencana kerja ini adalah, menurut UNESCO, indeks minat baca di Indonesia baru mencapai 0,001%, yang mana Bapak Ibu, artinya setiap 1000 penduduk hanya satu yang memiliki minat baca. Kurangnya minat baca pada peserta didik bisa juga karena tidak ada atau kurangnya sarana untuk kegiatan tersebut. Di rumah, mungkin orang tua kurang menyediakan buku bacaan sehingga peserta didik belum dikenalkan dengan kegiatan membaca. Bahkan kebanyakan dari mereka lebih asik dengan gadgetnya. Dari latar belakang ini, maka rencana program yang saya buat adalah gerakan literasi di sekolah atau GLS. Adapun tujuan dari dibuatnya rencana kerja ini, yang pertama meningkatkan minat dan daya baca peserta didik. Bukan hanya mereka nantinya akan minat dalam membaca, tetapi mereka juga memiliki daya baca. Daya baca di sini maksudnya adalah mereka dapat menjelaskan secara lebih detail buku bacaan yang telah mereka baca. Menambah wawasan peserta didik, membuat otak bekerja lebih optimal, melatih peserta didik dalam berpikir kritis, melatih imajinasi peserta didik, serta melatih konsentrasi dan fokus. Adapun hal kegiatan yang saya lakukan, yang pertama saya melaksanakan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Kemudian mengelola pojok baca di setiap kelas dengan sebutan Gemas Gerakan Membaca Sekolah. Pojok baca ini adalah pemanfaatan ruang di dalam kelas untuk meletakkan buku-buku bacaan di setiap kelas. Kemudian Sarika atau 1 hari baca cerita dilaksanakan 15 menit sebelum pembelajaran, membaca 1 buku bacaan selain buku
pemanfaatan perpustakaan sekolah, kunjungan perpustakaan keliling dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang, kemudian membuat jurnal membaca dan penghargaan sebagai duta literasi. Jurnal membaca di sini adalah sebagai kartu kendali peserta didik dalam melakukan kegiatan literasi. Untuk kelas tinggi, nantinya mereka akan memiliki buku seperti ini, jurnal membaca. Di situ mereka akan menuangkan daya baca mereka dengan menjelaskan apa judul bukunya, kemudian siapa penulisnya dan lain sebagainya. Sedangkan untuk kelas rendah, jurnal membaca ini dibuat oleh guru kelas masing-masing dengan cara berkomunikasi kepada siswa setelah mereka membaca buku bacaan. Struktur program dan mitra yang pertama, adanya tim kelas yang terdiri dari ketua dan sekretaris. Nantinya mereka yang ikut serta dalam mengelola pojok baca, mengajak orang tua ikut mensukseskan pojok baca, menyusun jadwal pelaksanaan sarita 1 semester, menyusun jadwal kunjungan perpustakaan sekolah dari kelas 1 sampai kelas 6 yang dilakukan pada istirahat pertama. Misal di kelas 1 itu pelaksanaannya pada hari Senin sampai nanti di kelas 6 pelaksanaan di hari Sabtu. Kemudian membuat MOU dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang, dan yang terakhir membentuk tim penanggung jawab kegiatan literasi dengan rekan sejawat. Sumber daya yang saya miliki dalam rencana kerja ini, yang pertama adanya sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini meliputi guru, kemudian peserta didik, serta orang tua murid. Kemudian sumber daya fisik berupa ruang kelas yang cukup luas sehingga dapat digunakan sebagai pojok baca, serta ketersediaan buku bacaan yang beragam berasal dari perpustakaan sekolah dan juga perpustakaan daerah. Kemudian sumber daya finansial. Secara finansial, sekolah dan wali murid ikut mendukung dalam melakukan kegiatan GLS ini. Nah, evaluasi dari kegiatan ini adalah dilakukan setiap 1 bulan sekali, dilihat dari banyaknya peserta didik yang membaca dan kartu kendalinya tadi, jurnal membacanya. Kemudian supaya mereka lebih antusias dalam melakukan kegiatan literasi, adanya penghargaan berupa tahta duta literasi yang akan diberikan secara bergilir setiap 1 semester. Sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas paparannya. Selanjutnya sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada Bapak Ibu jika ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya pada Bu Riza, pada tahap kegiatan saya melihat adanya pojok baca di setiap kelas. Nah, itu bagaimana keadaan Ibu di pojok baca tersebut? Terima kasih. Kami persilakan kepada Ibu Lisa untuk menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih kepada Ibu Yuli atas pertanyaannya. Awal saya membuat program tersebut, hal itu juga yang saya pikirkan. Kira-kira apabila adanya pojok baca di ruang kelas, kemudian ketersediaan bukunya dari mana, itu yang menjadi kendala karena jumlah bukunya pasti banyak. Nah, di sini saya memanfaatkan adanya sumber daya manusia yang ada di sekolahan. Dari guru, barangkali di antara mereka ada yang mau memberikan sumbangan buku secara sukarela kepada kelas-kelas yang mereka mampu. Kemudian dari orang tua. Nah, ini yang sangat mendukung dalam program pojok baca ini. Ketersediaan buku akan lebih memadai apabila dari wali murid atau orang tua siswa
di kelas 2 supaya bisa diletakkan di pojok baca kelas 2. Seperti itu. Iya. Saya sangat tertarik sekali karena ini program kementerian tadi yang saya sebut episode 13 sudah tercover semuanya. Di sana Bu Risa sudah menerapkan 4 jenis literasi tadi. Literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi sains, dan literasi digitalisasi. Lalu nanti dalam beberapa tahun sudah akan dilaksanakan. Dalam kemampuan abad ke-21 sudah tercover juga, yaitu C4. Di sini terpapar tentang critical thinking, berpikir kritis melalui membaca, budaya membaca. Karena apa? Karena dalam keterampilan berbahasa ada 4, yaitu keterampilan refleksif dan produktif. Refleksif itu mendengar atau menyimak, kemudian membaca, kemudian produktifnya menulis dan bercerita. Nah itu adalah sudah merupakan satu keterampilan. Yang saya tanyakan dalam hal ini, di saudara apakah ada MOU dengan perpustakaan? Ada? Ada. Ketersediaan buku bacaan peserta didik, pihak sekolah membuat MOU dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang akan diadakannya kunjungan perpustakaan keliling dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ke SD Negeri Tirto. Oh iya, itu adalah bentuk MOU atau bentuk promosi. Karena perpustakaan adalah sebagai wadah, kan nggak ada promosi bisa dalam bentuk sumbangan, buku, kemudian pameran, kemudian pinjam, bahkan ada namanya promosi, promosikan sekolah, perpustakaan. Kemudian kita gambaran kira-kira respon anak, begitu ada misalkan ada perpusling ya, datang ke sekolahan, kira-kira reaksi anak bagaimana, apa yang sementara melihat mobilnya, apakah berebut membaca buku atau bagaimana sih gambarannya yang sudah terjadi. Alhamdulillah kegiatan ini sudah mulai dilaksanakan beberapa bulan, sekitar 3 bulan sudah mulai saya lakukan kunjungan dari perpustakaan daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang. Pada saat tim dari perpustakaan keliling itu berkunjung ke sekolah, dari pihak Dewan Guru saling berdiskusi tentang peminjaman bukunya, Pak. Nah, untuk di bulan pertama misal, itu diwajibkan peserta didik di kelas tinggi harus meminjam minimal 1 buku dari perpustakaan keliling. Lalu yang kelas rendah bagaimana? Boleh meminjam, namun tidak diwajibkan. Kemudian di bulan berikutnya, karena kunjungan ini sudah dilakukan secara berkelanjutan, jadi setiap bulan alhamdulillah dari Dinas Perpustakaan mau berkunjung ke SD kami. Di bulan berikutnya nanti gantian, yang ditugaskan untuk wajib meminjam adalah siswa di kelas rendah. Seperti itu, Pak. Matur nuwun. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.